Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya yang dimana Abimana dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian. Ia melakukan hal tersebut yang dimana ia melindungi Kinanti agar Kinanti tentunya tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi Abimana dan Kinanti mengetahui jika dirinya tidak bersalah, yang dimana ini semua adalah penyebabnya dari Amanda. Amanda sengaja memancing Abimana dan Kinanti untuk datang ke tempat yang sama, di mana Amanda pun rela melakukan terjun dari atas jembatan untuk menjebak Kinanti tentunya. Akan tetapi Abimana dan David tidak berhenti sampai di situ saja, yang dimana Abimana pun memerintahkan kepada David untuk mencari tahu yang sebenarnya. Sementara itu Kinanti pun selalu menemani Abimana saat jam besuk tiba, yang dimana di scene ini pula diperlihatkan bahwa Abimana dan Kinanti pun tengah bersama pada waktu itu. Lantas Abimana pun menyuruh untuk Kinanti pulang, akan tetapi Kinanti mengatakan bahwa dirinya akan menunggu sampai jam besuk habis. Ia pun ingin menemani Abimana. Tentunya Kinanti pun sangat bersedih dengan apa yang terjadi terhadap Abimana, dan Abimana pun sementara ini tidak bisa berbuat banyak dan tidak berbuat apa-apa. Sementara itu untuk episode selanjutnya, yang dimana di scene yang pertama kita akan diperlihatkan nampaknya Abimana pun sudah sah dan sudah dijadikan tersangka utama atas pembunuhan dari Amanda. Di scene ini diperlihatkan bahwa Abimana pun dipindahkan dari tahanan ke sel tersangka, yang dimana di scene ini diperlihatkan Abimana pun dibawa ke sel tahanan pada waktu itu. Sementara itu David pun merasa cemas terhadap Abimana, yang dimana ia sudah mengetahui jika Abimana sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Sementara itu ia pun belum bisa membuktikan bahwa Abimana tidak bersalah, dan ia pun belum mendapatkan bukti-bukti yang akurat jika Amanda lah yang membuat penjebakan tersebut. Lantas Amanda pun masih belum ditemukan hingga saat ini oleh David ataupun yang lainnya. Akan tetapi nampaknya David pun tidak akan berhenti sampai di sini saja, yang dimana ia pun akan masih terus berjuang untuk menyelamatkan Abimana tentunya. Sementara itu cerita pun beralih ke Reno dan Natasha, yang dimana diceritakan di episode sebelumnya bahwa Natasha menginginkan anak dari Reno, yang dimana ia mempunyai ide tersebut atas dari papahnya Natasha. Papahnya Natasha mengatakan jika ia harus mempunyai anak dari Reno, maka Reno pun akan terkait urusan dengan Natasha tentunya. Lantas di scene ini diperlihatkan bahwa nampaknya Natasha pun mempengaruhi Reno dengan obat-obatan, yang dimana di scene ini diperlihatkan bahwa Natasha dan Reno pun tengah tidur bersama. Lantas Natasha pun mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya sudah sah menjadi istri dari Reno, dan ia pun mendapatkan kewajiban dari Reno tentunya. Nampaknya Reno pun tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu karena ia di bawah pengaruh dari obat-obatan yang diberikan oleh Natasha.
Sementara itu Seken pun beralih ke Kinanti dan David, yang dimana di Seken ini Kinanti dan David pun mulai panik ketika Abimana dinyatakan sebagai tahanan utama di kasus pembunuhan Amanda tentunya, yang dimana di Seken ini diperlihatkan bahwa Kinanti pun nampaknya mencari bukti-bukti yang dimana ia dikirimi bunga dan surat pada waktu itu. Di Seken ini diperlihatkan bahwa Kinanti menyesali apa yang ia terima pada waktu itu, yang dimana tulisan tangan tersebut mirip dengan tulisan Abimana. Akan tetapi bodohnya Kinanti, yang dimana Kinanti langsung mempercayai hal tersebut. Dan ia pun mengatakan bahwa tulisan tersebut memang jauh berbeda dengan tulisan dari Abimana. Dan di Seken ini pula nampaknya Kinanti pun akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Abimana tentunya. Sementara itu cerita pun beralih ke tahanan, yang dimana di Seken ini Abimana sudah dipindahkan ke sel tahanan tentunya. Naasnya bagi Abimana, yang dimana di tahanan ia bertemu dengan Raditya atau Dharma. Lantas Raditya yang menemukan Abimana pun nampak puas dengan apa yang dialami oleh Abimana. Raditya pun mengatakan kepada Abimana bahwa dirinya tidak percaya jika seorang Abimana Sudirja bisa membunuh seseorang. Dan parahnya lagi, Raditya memperlakukan Abimana seperti tahanan yang lainnya, yang dimana ia nampaknya menyiksa Abimana di dalam tahanan pada waktu itu. Sementara itu Seken pun beralih ke rumah keluarga Sudirja, yang dimana di Seken ini diperlihatkan Eyang pun tengah marah pada waktu itu, yang dimana Kinanti mengetahui jika perlakuan Raditya atau Dharma kepada Abimana, yang dimana Abimana disiksa oleh Raditya. Sementara itu Kinanti pun mengatakan hal tersebut kepada Eyang. Eyang pun murka kepada Raditya, yang dimana Eyang mengatakan bahwa Raditya sudah dipenjara, akan tetapi sifat-sifatnya masih saja penjahat, yang dimana ia memperlakukan Abimana seperti itu. Dan Kinanti pun di Seken ini diperlihatkan bahwa ia memikirkan hal yang dimana Abimana disiksa oleh Raditya. Lantas ia pun ingin membantu Abimana agar terlepas dari siksaan tersebut. Dan ia pun mulai memikirkan cara untuk agar Raditya tidak mengganggu Abimana. Entah apa yang akan dilakukan oleh Kinanti untuk membantu Abimana. Akan tetapi nampaknya Kinanti pun mempunyai rencana yang besar untuk mengeluarkan dan membantu Abimana agar Abimana tidak terus-terusan disiksa oleh Raditya. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Untuk episode selanjutnya tentunya jangan lewatkan tayangannya. Baiklah para sahabat-sahabat Era Channel dimanapun kalian berada, cukup sekian pembahasan untuk episode kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang episode kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sertakan pula daerah kalian masing-masing agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi satu sama lainnya. Serta ini juga adalah sebuah bentuk dukungan kita terhadap sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda agar alur ceritanya semakin menarik lagi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan Era Channel, dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate seputaran sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Sampai ketemu di lain waktu dan pembahasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.